Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Waktu di Menara Lukisan Ilahi berputar kembali ke 4000 tahun yang lalu. Saat itulah 6 dewa awal baru saja tiba di planet asal mereka, dan Pangeran Kegelapan belum tiba dari wilayah bintang mati untuk menutupi langit. Di planet yang baru lahir ini, manusia dan iblis menghadapi dewa-dewa kuno asli, melahap daging mentah dan meminum darah, berjuang untuk bertahan hidup di celah-celah. Namun, ini tampaknya menjadi awal peradaban. Siming duduk di atas tunggul pohon, sebuah rumah kayu yang baru dibangun di belakangnya. Ia meletakkan tangannya di tepi tunggul dan menatap langit. Rambutnya yang panjang dan berwarna pastel jatuh ke tanah, kusut dan bergulung-gulung, dipenuhi aroma segar rumput dan pepohonan. Burung-burung berkicau di dahan-dahan, awan putih melayang di atas kepala, dan ketika angin sepoi-sepoi membelai wajahnya, Siming teringat malam-malam ia berlayar melintasi 1000 puncak di puncak Yuhu, tenggelam dalam pikiran. Tersesat dalam keindahan ini, rasanya semua kekhawatiran akan sirna. Tiba-tiba, sepasang tangan menutupi matanya. Coba tebak aku siapa? Terdengar suara seorang wanita muda. Siming sedikit mengangkat bibir merahnya, berkata dengan ringan, "Xiao Li, kau bosan sekali." Xiao Li melepaskan tangannya dan duduk di samping Siming. Ia menyandarkan kepalanya dengan lembut di paha wanita itu, memperhatikan sinar matahari yang berlalu, bergumam, "Sudah 3 hari. Apa yang kita lakukan di sini? Jika aku tinggal lebih lama lagi, aku hampir lupa ada musuh." Ini adalah hari ketiga mereka di dunia fantasi historis Menara Lukisan Ilahi. Mereka telah membangun halaman dan menetap di sana. Setiap hari mereka makan, tidur, dan berjemur di bawah sinar matahari, sesekali pergi keluar untuk melawan iblis-iblis ganas sebagai cara untuk meregangkan otot-otot mereka. Berkali-kali selama hari-hari santai ini, Xiao Li menatap awan putih, hampir mengira itu adalah hari-hari damai pengasingan mereka di pegunungan setelah bencana berlalu. Siming mencubit pipinya, berkata, "Bukankah menyenangkan untuk bersantai sebentar? Apakah kau masih ingin bertarung dan mempertaruhkan nyawamu sepanjang hari?" "Tentu saja." Xiao Li meraih tangan Siming dan berkata, "Tapi kenapa aku terlihat begitu tidak bahagia di mata Suster Siming?" "Hah? Bagaimana mungkin aku tidak bahagia?" tanya Siming bingung. Xiao Li tersenyum dan berkata, "Guru dan Grandmaster kawin lari bersama, meninggalkan kita di sini. Bagaimana mungkin Suster Siming benar-benar bahagia? Mereka sedang urusan bisnis." Siming memelototinya dan berkata, "Kita harus mengutamakan kebaikan bersama, mengerti?" Tak jauh dari sana, Lu Jiajia sedang menjemur cucian. Pakaian putihnya yang agak lembab terhampar, beriak-riak seperti ombak tertiup angin, menimbulkan suara gemerisik. Sinar matahari yang miring menyinari pakaian-pakaian itu, memantulkan cahaya putihnya yang menyilaukan. Lu Jiajia mendengarkan percakapan mereka, menoleh, dan berdiri di tempat cahaya dan bayangan atap bertemu, mengikat rambutnya yang tertiup angin menjadi sanggul, senyum cerah tersungging di wajahnya. Xiao Li dan Siming duduk di tunggul pohon di tepi kolam, berbicara pelan. Tiba-tiba, sepasang tangan lain menutupi mata Siming, tangan yang luar biasa lembut dan berbulu. Meong 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 meong. Sebuah suara terdengar dari belakang. Namun Bai Zhang jelas tidak diperlakukan sebaik Xiao Li. "Kurasa kepalamu." Siming meraih ke belakangnya, meraih rantai tulang naga, dan menarik kucing putih itu ke depannya. Bai Zhang menatap Siming dengan sedikit polos, berpikir bahwa aku, kepala istana salju perak yang bermartabat, sedang mempermainkanmu, tetapi aku tetap dibenci. Bantalan kakinya berkibar, dan dia terus menggonggong. Kata, "Raja," di dahinya tampak sangat lemah, lebih seperti hiasan. Siming sangat pendendam. Dia masih ingat adegan ketika Bai Zhang pergi bersamanya ke kuil Xuanfu di kota alam patah dan memperlakukannya seperti tahanan di sepanjang jalan. Akhir ini, dia akan mencari alasan untuk menindas Bai Zhang setiap kali dia punya waktu luang. Misalnya, alasan memukul Bai Zhang kemarin adalah karena Bai Zhang tidak bisa menjentikkan jarinya. Bai Zhang dengan tegas membantah, bagaimana mungkin ada kucing di dunia ini yang bisa menjentikkan jarinya. Kini, setelah dirundung parah, Bai Zhang diusir dari pintu dan diikat ke pohon, dengan tugas menjaga rumah. Bai Zhang tak pernah membayangkan akan berakhir dalam kesulitan seperti ini. Sungguh seperti harimau yang sedang kesulitan berebut makanan dengan anjing. Bai Zhang berjongkok diam di bawah pohon, sinar matahari menembus celah-celah dahan, menyinari bulunya yang berwarna seperti kucing belang. Telinganya yang bulat tegak, meringkuk, ia menoleh, mendengarkan percakapan dan sesekali tawa 3 wanita cantik di ambang pintu, mengeong. 4000 tahun yang lalu, Bai Zhang menatap pohon yang sangat tinggi di hadapannya. Suara binatang-binatang raksasa yang berlarian mengganggu tidurnya. 4000 tahun yang lalu, ia baru saja lahir. Saat itu, ia dikurung bersama sekawanan kucing liar, berebut makanan dengan mereka. Saat itu, ia agak takut pada matahari, takut meninggalkan sel yang gelap dan lembab itu.
Ia bahkan belum memanjat pohon untuk pertama kalinya, mengembangkan ambisi dan gairah seekor harimau. Kini, dunia kembali terbuka di hadapannya. Ia bukan lagi dewi yang agung, dan rasa melankolis tentang perjalanan waktu tak terelakkan muncul dalam dirinya. Bai Zhang sedang mengenang masa lalu yang gemilang ketika pepohonan di depannya mulai tumbang satu demi satu. Sesosok iblis besar, menyerupai banteng purba, mencabik-cabik pepohonan dan muncul dari sana, wajahnya garang. Masa-masa itu kacau balau, dan dalam 3 hari terakhir, Lu Jiajia dan Siming telah membantai banyak iblis. Banteng purba yang dirasuki iblis itu menatap halaman sederhana, menggeram, dan menghentakkan kukunya ke arah mereka. Bai Zhang menjilati cakarnya, berharap akhirnya bisa meregangkan otot-ototnya. Namun banteng purba itu bahkan tidak meliriknya. Bai Zhang mengeong lama sekali, dan banteng purba itu akhirnya menoleh dan melihat makhluk kecil yang terikat di pohon. Ia memutar matanya, dengan ekspresi jijik di wajahnya, dan dengan memutar kepalanya, tanduknya menebas, bagai pedang sungguhan, mencabik pohon itu dalam sekejap. Puncak pohon, beserta separuh batangnya, terkoyak, dan sinar matahari masuk, menyinari mata Bai Zhang yang geram. Hah! Masih tidak takut, bodoh. Banteng iblis itu terkejut, mengira ia seperti anak harimau yang baru lahir yang tidak takut pada banteng. Tubuhnya yang berotot sedikit gemetar, dan geraman rendah keluar dari tubuhnya, berubah menjadi kilat dari mulut dan hidungnya. Banteng raksasa itu berbalik dan menghentakkan kukunya ke arah anak harimau itu, menghancurkan kehidupan yang tak tahu malu ini menjadi berkeping-keping. Kuku raksasa itu turun. Banteng iblis itu membeku, menyadari bahwa ia bukan kucing, melainkan batu yang tak bisa dihancurkan. Sekuat apapun ia berusaha, ia tak bisa menekan kuku itu ke bawah. Sebaliknya, otot-ototnya gemetar di bawah tekanan yang kuat. Sebelum ia sempat bereaksi, kuku itu, beserta seluruh tubuhnya, terangkat. Kemudian, dengan gerakan terhuyung-huyung, tubuhnya yang kokoh jatuh miring ke tanah. Banteng iblis itu tidak tahu apa yang terjadi. Yang dilihatnya hanyalah kilatan putih di penglihatan tepinya. Cakar kucing putih itu telah muncul dari telapak kakinya. Saat cakar itu berayun di udara, angin dari cakarnya melonjak seperti energi pedang, langsung menghantam tubuh banteng iblis itu, mengiris kulitnya dan merobek dagingnya. Di tengah jeritan itu, darah menyembur keluar. Bai Zhang mendarat ringan di tanah, tidak peduli untuk melihat banteng yang tak tahu apa-apa itu. Cao Xiaoli mendengar suara gaduh di luar dan menghampiri sambil membawa pisau dapur untuk mengambil makanan. Bai Zhang mendongak, menatap sinar matahari yang jatuh tepat di bawah, diam-diam melepaskan rantai yang mengikatnya, menggigitnya, lalu mengikatkan diri ke pohon lain, dan tertidur lagi di bawah naungan pohon yang rindang. Dalam tidurnya, ia mengeong 2 kali, seolah mengeluh bahwa Ye Changong dan Ning Changjiu belum kembali. Saat ini, di pegunungan bersalju di negeri utara, Ning Changjiu dan Ye Changong berdiri berdampingan, memandangi dunia kristal yang dikelilingi pegunungan bersalju. Danau Tianhu yang dikelilingi pegunungan bagaikan cermin yang terang dan jernih. Danau itu dulu dibangun untuk Xie. Ye Changong menunjuk ke pegunungan bersalju yang tampak seperti dunia tanpa debu dan berkata demikian. Ning Changjiu mengangguk. Ia memiliki ingatan ini. Awalnya, ia ingin membujuk Xie untuk pergi ke dunia manusia bersamanya, tetapi Xie memiliki sifat keras kepala seperti seorang wanita muda dari tempat terpencil. Ia merasa dunia manusia itu kotor dan enggan pergi ke sana. Maka, ia menggali sebuah danau di tempat yang paling jernih, khusus untuk Xie mandi. Namun, Xie tetap datang ke dunia manusia, sehingga danau itu tetap sunyi di tanah es dan salju ini selama ribuan tahun. Ye Changong mengalihkan pandangannya dari danau. Warna emas di pupil matanya telah memudar, dan kini mata kanannya tampak dipenuhi garis-garis emas gelap. Gadis yang tadinya manis dan cantik kini lebih tampak seperti dewa yang berjalan di dunia manusia. Mereka berjalan bersama di punggung bukit, dan danau di kejauhan memantulkan bayangan mereka dari kejauhan. Apakah ini bagian paling utara dunia? Ning Changjiu berdiri di pegunungan yang dingin berselimut salju dan memandang ke kejauhan. Ye Changong mengangguk dan berkata, "Ya, ini adalah tempat paling tenang di dunia." Ning Changjiu bertanya, "Guru, apakah Anda suka di sini?" Ye Changong tidak menjawab, hanya berkata, "Pegunungan ini telah melewati kehancuran beberapa perang, dan fondasinya sudah tidak stabil. Jika kau dan Xie tidak segera datang, danau surgawi ini mungkin akan terkubur oleh runtuhnya pegunungan bersalju." Suara Ye Changong yang merdu teredam oleh angin dingin. Di danau surgawi yang sunyi, 2 sosok lenyap dalam sekejap, bagaikan capung yang terbang melintasi air. Pegunungan bersalju itu pun lenyap dari pandangan dengan cepat, bagaikan bunga dandelion yang berlalu di ujung mata. Dalam sekejap mata, mereka tiba di laut utara. Mereka tidak berdiri di tebing laut utara, melainkan langsung menuju dasar laut. Di laut koral, ikan-ikan kecil berbalut warna-warni yang memukau, berterbangan satu per satu. Ye Changong melihat sekeliling, cahaya keemasan di pupil kanannya melayang bagai cairan di dalam air.
Dasar laut dipenuhi kehidupan langka. Sesekali, moluska dan ikan raksasa bergigi tajam berenang di atas kepala, ekor mereka yang besar mencambuk seperti palu. Namun, mereka mengabaikan Ning Changjiu dan Ye Changong, pikiran mereka resah, mana yang ilusi dan mana yang kenyataan. Ujung gaun hitam Ye Changong berkibar bak bunga di air, kakinya yang ramping berkaus katun memercikkan air. Ia bagaikan ikan, berenang di dunia bawah laut yang mempesona sekaligus berbahaya. Apa yang sedang guru lihat? Tanya Ning Changjiu. Dunia nyata, jawab Ye Changong, mata emasnya berkilat. Di depan, pegunungan luas tiba-tiba menjulang dari tanah. Tidak ada lautan di Moon Prisoner, juga tidak ada pemandangan seperti itu, kata Ye Changong. Lautan awan dan pegunungan yang mengerikan itu bukanlah pemandangan bagi dunia fana, kata Ning Changjiu. Ye Changong mendarat dengan lembut di sebuah gunung, yang telah menjadi sarang ular laut. Dulunya ini pegunungan, tetapi ditelan tsunami, kata Ye Changong, menatap hamparan pegunungan gelap yang terendam air. Ning Changjiu bersenandung, lebih jauh lagi, kita akan mencapai laut dalam. Tuan, apakah Anda masih akan pergi? Ya, Ye Changong mengangguk, dengan lembut menutupi ujung roknya yang terangkat oleh arus. Dalam sekejap mata, mereka mencapai dasar laut. Di bawah air yang dalam, mereka berdua menatap ke atas. Permukaan laut, yang bergelombang dan berkilauan dalam keremangan, tampak sangat luas. Jika manusia dilahirkan dari dasar laut, bagaimana perasaan mereka ketika pertama kali menyeberangi jurang dan melihat langit berbintang? Tanya Ye Changong lembut. Mungkin rasanya sama seperti seorang pendaki yang melintasi langit dan menatap alam semesta yang luas untuk pertama kalinya, jawab Ning Changjiu. Ye Changong memeluk lututnya, arus bawah mencambuk roknya. Ia begitu polos dan sempurna. Di ruang gelap ini, sendirian bersama mereka berdua, mereka tampak seperti ras manusia pertama, melahirkan sebuah suku di kedalaman laut yang tak dikenal. Namun, keturunan mereka tidak akan pernah sesempurna itu. Di saat-saat hening, segudang pikiran berkelebat di benak. Aku suka tempat ini, kata Ye Changong. Aku juga, kata Ning Changjiu lembut. Akan menyenangkan tinggal di dunia manusia selamanya. Beberapa titik lemah di hati Ye Changong seakan tersentuh. 15 miliar tahun belum mampu menghancurkan kita. Aku percaya suatu hari nanti kita akan keluar dari laut dalam, kata Ning Changjiu. Dalam kata-katanya, seluruh dunia adalah laut dalam. Ya, kata Ye Changong, aku juga percaya. Mereka berdua hanya saling memandang dengan tenang. Ning Changjiu tiba-tiba merasa gadis di sampingnya tampak agak aneh. Ia menoleh dan menatapnya. Gadis itu sedikit menggigil di laut yang sunyi. Tuan, ada apa? Tanya Ning Changjiu. Ye Changong menatapnya dan berkata, aku sangat kedinginan. Sosok mereka tak lagi berada di laut dalam. Detik berikutnya, mereka telah menyeberangi laut dan gunung Qian Rengusan, lalu tiba di atas awan. Burung-burung seputih salju berkicau merdu dan terbang melintasi awan bersama mereka. Tuan, apakah Anda masih kedinginan? Tanya Ning Changjiu. Tidak akan dingin saat Anda mendekati matahari, kata Ye Changong. Ning Changjiu menatap wajahnya yang dingin, dan selalu merasa bahwa ia mencoba mengekspresikan emosi yang kuat, tetapi emosi apapun akan menjadi jernih dan tipis setelah disaring olehnya. Ning Changjiu dengan lembut menggenggam tangannya. Terakhir kali ia berjabat tangan seperti ini rasanya 3000 tahun yang lalu. Sepasang tangan itu begitu halus dan lembut hingga tampak tak bertulang. Tangan itu begitu kecil sehingga Ning Changjiu bahkan tidak berani menggunakan kekuatan, dan hanya berani menggenggamnya dengan lembut. Peri Henge yang angkuh dan misterius itu kini tampak rapuh dan tak terlukiskan, seperti tanaman merambat hijau yang baru saja menembus tanah. Ning Changjiu menatap sudut mulutnya yang sesekali terangkat, dan bertanya, apa yang kau lakukan? Ye Changong menundukkan kepalanya dan berkata, aku sedang belajar mengekspresikan diri. Ning Changjiu bertanya, belajar mengekspresikan diri? Ya, Ye Changong berkata, sulit bagi saya untuk mengungkapkan kesedihan atau kebahagiaan dengan jelas, tetapi saya pikir itu bisa digantikan dengan menangis dan tertawa. Akhir-akhir ini, saya sering berlatih tersenyum. Ye Changong mengatakannya sambil tersenyum. Senyumnya cerah dan menawan, dan tak seorang pun akan menganggapnya palsu. Ning Changjiu berkata, aku lebih penasaran seperti apa rupa guru saat menangis. Senyum Ye Changong membeku tertiup angin, dan wajahnya yang bak peri berubah tenang. Ia tidak menunjukkan emosi apapun, tetapi Ning Changjiu merasakan kemarahan yang tak terjelaskan darinya. Mereka turun dari awan, dan di bawahnya terbentang gurun pasir yang luas. Dunia gurun itu sepi dan luas. Ye Changong menatapnya sejenak, lalu berbalik dan pergi, meninggalkan jejak kakinya di pantai. Jejak kakinya sangat kecil, seolah-olah seekor angsa kecil sedang berjalan lewat. Ketika burung naga sungai liar tiba, ini akan menjadi wilayahnya. Ye Changong mengatakan ini di tepi gurun. Suzaku, Ning Changjiu teringat pada dewa yang telah membunuh Xie. 1000 tahun telah berlalu, dan ia tak lagi mampu memahami kebencian mendalam yang ia rasakan.
Sebaliknya, ia dipenuhi keraguan, perjanjian apa yang dibuat guru kita dengannya. Itu hanya taruhan, bukan soal menang atau kalah, kata Ye Changong. Soal apa yang ingin dia lakukan, ya, itu terkait dengan 3.000 dunia. 3.000 dunia, ya, menurutmu seperti apa 3.000 dunia itu? Tanya Ye Changong. Ning Changjiu tak bisa menjawab. Ia tak pernah punya waktu untuk pergi ke kerajaan barat dan tak pernah benar-benar melihat 3.000 dunia. Malam tiba, dan bulan palsu muncul, memancarkan cahaya bulan palsu. Mereka melanjutkan perjalanan bersama, melintasi salju, laut, gurun, padang rumput, dan pegunungan, melewati setiap bagian dunia. Akhirnya, mereka menyeberangi Southern Wastelen dan tiba di ujung paling selatan dunia. Itu adalah pulau es yang mengapung di laut. Aku tak menyangka ada tempat seperti itu lebih jauh ke selatan daripada Nanzu, desah Ning Changjiu, menatap dunia es dan salju yang bagaikan mimpi di bawah sinar bulan. Ye Changong berjalan di bawah sinar bulan, jari-jari kakinya melangkah ringan di atas es, bagaikan seorang ahli mimpi. Ya, konon banyak tempat di dunia ini merupakan replika peradaban kuno dalam puisi jahat, kata Ye Changong. Dunia ini sungguh luas, kata Ning Changjiu santai. Yah, dengan dunia yang begitu indah, kehidupan apapun yang lahir di sini tidak akan merasa kesepian. Sambil berbicara lirih, mereka melangkahi lapisan es. Waktu yang lama telah berlalu. Mereka telah menghabiskan beberapa hari mengembara di dunia fantasi 4.000 tahun yang lalu. Selama hari-hari ini, Lu Jiajia, Siming, dan yang lainnya diam-diam menunggu kepulangan suami dan guru mereka. Para iblis besar yang tersisa berkumpul menuju 81 kota di Middle Earth, sebuah pertanda akan datangnya bencana. Sisa-sisa Kewenzu muda tampaknya masih terperangkap di bawah Middle Earth, hidup atau matinya tak menentu. Sementara itu, para murid Jiange telah melintasi separuh Middle Earth, mendekati ruang kuno yang hancur. Bintang-bintang di atas gletser tampak luas, seolah-olah masa lalu dan masa kini entah bagaimana telah menyatu, dan waktu dan ruang itu sendiri tampak semakin sepi. Ini dia, Ye Changong berjingkat melintasi gunung es di ujung selatan. Ning Changjiu menatap gunung sebening kristal di depan, tempat seekor domba tua berjongkok. Itu Yuan Jun. Sepertinya sudah lama menunggu di sini. Yuan Jun membuka matanya dan berdiri di atas gunung es. Ini adalah wujud mistisnya, yang sudah aktif, siap untuk pertempuran yang menentukan. Kau bilang pangeran kegelapan tidak terkalahkan, kan? Tanya Yuan Jun sambil menatap Ye Changong. Ya, jawab Ye Changong, aku datang ke sini untuk memastikan apa yang kupikirkan. Yuan Jun bertanya, sudahkah kau memastikannya? Ye Changong menjawab, belum. Untuk benar-benar memastikannya, masih ada satu syarat yang belum terpenuhi. Syarat apa? Tanya Yuan Jun. Ye Changong berkata, pangeran kegelapan perlu menjauh dari dunia ini untuk sementara waktu. Yuan Jun bertanya, menjauh dari dunia ini? Ya, Ye Changong berkata, tidak perlu menghancurkannya, kita hanya perlu melemahkan pengaruhnya di dunia ini untuk sementara waktu. Mimpi yang bodoh. Yuan Jun mencibir, Tuan Abadi Henge, kau sudah berkeliling dunia berhari-hari, hanya untuk mendapatkan jawaban yang mustahil. Itu bisa dicapai. Hah? Siapa yang bisa? Jufu mungkin bisa. Jufu. Yuan Jun menggelengkan kepalanya lagi, jiwa Jufu yang lemah bahkan tidak bisa menembus kurungan dunia tengah, bagaimana mungkin dia pergi ke istana abadi lagi? Ye Changong berkata, Jufu pernah berkata bahwa seorang suci dapat muncul di dunia setiap 500 tahun. Yuan Jun mengerutkan keningnya lebih erat. Ia menatap pemuda tampan berbaju putih di sebelah Ye Changong. Wajah yang pernah membuat takut keenam dewa itu tetap diam. Yuan Jun menegakkan tubuh dan berkata, aku tahu bahwa sebagai proyeksi, aku tidak bisa membunuhmu, tapi jangan lupa, masih ada kerajaan ilahi Tianji di dunia saat ini. Tianji seharusnya sudah direorganisasi akhir-akhir ini, dan mereka telah menunggu sinyalku. Ye Changong berkata, kita bisa menunggu sedikit lebih lama. Yuan Jun berkata, apa gunanya berjuang sia-sia? Umat manusia tidak bisa diselamatkan. Ning Changjiu, yang selama ini terdiam, akhirnya berbicara. Di tengah langit berbintang dan gletser, ia berkata dengan serius, jika manusia tak mampu menyelamatkan diri, maka Tuhanlah yang akan menyelamatkan dunia. Namun, Yuan Jun tak mau menunggu lebih lama lagi. Ia mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Gletser mencair, langit terdistorsi, dan bayangan-bayangan dalam ilusi menara lukisan ilahi runtuh di area yang luas. Ye Changong mengerucutkan bibirnya. Pangeran kegelapan masih menatap mereka. Ia belum bisa mengatakan kebenaran yang telah ia duga. Ia menatap Ning Changjiu. Ning Changjiu mengangguk dan bersiap untuk bertempur. Teriakan panjang seekor domba menggema di dunia gletser. Ning Changjiu mengulurkan tangannya, dan Liu Xiwan, ribuan mil jauhnya, terbang. Tubuh gadis itu menjadi ringan dan transparan, dan cahaya pedang serta niat pedang menyebar. Mereka semua bereaksi, seperti angin yang berkumpul di telapak tangannya. Perang ilahi lainnya tampaknya akan segera dimulai. Namun Yuan Jun, dengan ekspresi serius,
tiba-tiba mengerutkan kening. Di luar menara lukisan ilahi, orang pertama yang merespons bukanlah Tianji, melainkan Ke Wenzu. Bukan Ke Wenzu muda, melainkan seorang lelaki tua berambut layu dan lengan patah. Tubuh eksternal. Mungkinkah Master Pedang yang telah menunjukkan ketahanan dan kekuatan tempur luar biasa dalam pertempuran sebelumnya hanyalah salah satu tubuh eksternalnya? Apakah kekuatan Pangeran Kegelapan telah mencapai tingkat yang mengerikan ini? Ning Changjiu juga merasakannya. Ia membayangkan Ke Wenzu akan menggunakan tubuh eksternalnya lagi, tetapi ia tidak menyangka lelaki itu akan begitu sombong. Di atas reruntuhan Guhuang, lelaki tua berambut putih itu berdiri dengan acuh tak acuh. Ia menggenggam sebilah pedang hitam dan mengarahkannya ke langit. Tuan Pangeran Kegelapan, aku sudah sejauh ini. Apa itu belum cukup? Tanya Ke Wenzu. Langit yang sunyi akhirnya merespons. Jalan. Surga meresap sedikit demi sedikit. Langit yang tebal semakin menipis di bawah tekanan ganda Pangeran Kegelapan dan Santo Pedang. Kemudian, aliran cahaya gelap turun dari langit, menghantam tubuh Ke Wenzu. Itulah kekuatan sejati Pangeran Kegelapan. Sama seperti Xuan Fu di masa lalu, ia telah membuktikan kesetiaannya melalui berbagai pertempuran berdarah. Ia satu-satunya yang layak menjadi wadah jalan surga bagi boneka unik ciptaan Pangeran Kegelapan di era ini. Di luar menara lukisan ilahi, Jisuan menyaksikan pemandangan mengerikan. Ke Wenzu berdiri di kehampaan, seluruh tubuhnya praktis terhubung dengan langit malam yang hitam pekat. Jisuan segera melemparkan pedang rampingnya, kekuatan bawaan Xuan Ze-nya melonjak. Namun, sinar cahaya Pangeran Kegelapan terlalu kuat, bahkan kekuatannya yang luar biasa pun tak mampu menggoyahkannya. Dari balik menara lukisan ilahi, sosok lain tiba dengan sebilah pedang. Itu Liu Junzuo. Sementara murid-murid lain masih dalam perjalanan, ia terbang mendahului dengan pedangnya, tiba sehari lebih awal. Dari kejauhan, Liu Junzuo telah melihat aura hitam membubung ke langit, dan firasat buruk muncul di hatinya. Baru ketika ia benar-benar melihatnya, hatinya menegang. Tanpa sepatah kata pun, Liu Junzuo mengerahkan kekuatan bangsa sisa, menghunus pedangnya, dan menyerang. Ia tak lagi bisa meyakinkan dirinya bahwa gurunya adalah orang baik. Saat itu, tubuhnya dipenuhi retakan merah tua, dan di belakangnya berputar-putar aura hitam, aura jahat yang membumbung dari tubuhnya. Apalagi ini selain iblis. Ke Wenzu menatap wanita yang menebasnya, menggelengkan kepala, dan berkata, Liu Xiwan ingin membunuhku. Apakah kau, kakak perempuanku, juga seperti dia? Tangan Liu Junzuo gemetar saat ia menyerbu ke depan, seolah ingin bunuh diri, meraung, jadi kau berbohong kepada kami selama ini. Tahukah kau betapa para kakak perempuanku mengagumimu? Tahukah kau betapa para murid menghormatimu? Beraninya kau, Ke Wenzu menyela, aku tidak pernah berbohong kepadamu. Aku akan selalu melindungi jalan surga, aturan dunia. Dasar iblis. Liu Junzuo menatap lelaki tua itu, tubuhnya berlumuran darah merah dan hitam, pedang itu akhirnya mendekat. Wajah tenang Ke Wenzu sedikit mengernyitkan alisnya. Ia tak menyangka pedang muridnya akan menembus penghalang dan menusuk dadanya. Apakah ini kekuatan bangsa Xuan Fu? Ke Wenzu tiba-tiba menyadari, sedikit rasa sakit melintas di wajahnya. Energi spiritual dan kekuatan Pangeran Kegelapan benar-benar berbeda, jadi serangan Xuan Ze sama sekali tidak melukainya. Namun, kekuatan Xuan Fu diberikan oleh Pangeran Kegelapan dan berasal dari sumber yang sama dengannya. Mereka bagaikan cairan yang sama, menyatu begitu bersentuhan. Liu Junzuo menggenggam pedang itu erat-erat, ingin mendorongnya maju sedikit demi sedikit. Saat itu, ia melupakan semua teknik pedang dan hanya ingin mendorongnya maju, meskipun hanya sedikit. Ke Wenzu mendesah pelan. Ia menggenggam pedang yang telah menembus dadanya dan menghancurkannya berkeping-keping. Dengan pikiran, Liu Junzuo mengerang pilu dan terpental mundur, menghantam sungai Luo. Liu Junzuo merasa semua tulang di tubuhnya akan patah. Ia bangkit dari derasnya sungai dan ingin bertarung lagi, tetapi di pupil matanya, ia melihat luka yang telah ia tusuk dengan sekuat tenaga menutup dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Itulah tubuh abadi. Ke Wenzu menatapnya dengan acuh tak acuh dan berkata, aku pengkhianat, jadi aku benci pengkhianatan. Sambil berkata demikian, ia mengayunkan pedangnya dan menebas Liu Junzuo. Dalam sekejap, cahaya keemasan menembus langit dan bumi, berdiri di hadapannya. Dia samar-samar menebak siapa yang datang. Boom! Cahaya keemasan menyentuh pilar gelap, dan aliran cahaya yang sangat besar menyebar di langit. Liu Junzuo dan seluruh permukaan sungai Luo terdesak. Ke Wenzu memegang pedang hitam besar dan menebas sosok yang mendekat hanya dengan satu tebasan. Ning Changjiu melayang di udara, menatap acuh tak acuh pada lelaki tua yang tubuhnya berlumuran darah hitam dan merah. Saat ini, Ke Wenzu lebih seperti iblis dalam mitologi daripada manusia. Ke Wenzu merasakan kekuatan baru yang luar biasa dalam tubuhnya. Dia bisa memanggil angin dan hujan, mencuri langit, dan mengubah hari. Kata-kata mengerikan di masa lalu kini terasa semudah menggerakkan jari. Yuan Jun juga berjalan keluar dari menara Shenhua.
Dia memandang ke Wenzu seolah-olah dia adalah makhluk agung, dan berkata perlahan, inilah kekuatan Pangeran Kegelapan, kegelapan yang menyelimuti kita, iblis yang tak terkalahkan. Yuan Jun menatap Ye Chan Gong dan meraung, bukankah kau bilang kau punya cara? Sekarang inkarnasi Pangeran Kegelapan ada di hadapanmu. Bunuh dia. Ke Wenzu menatap mereka dengan tenang. Ia merasakan kekuatan yang membuatnya gemetar. Bumi dan langit bagaikan kertas di matanya. Semua orang tampak sekecil serangga, seolah-olah mereka bisa dengan mudah dihancurkan. Ia berkata perlahan, Ning Changjiu, kau mungkin bisa mengalahkanku sebagai ahli pedang, dan menaklukkan segalanya di dunia, tetapi kau tak bisa mengalahkanku saat ini. Ini adalah puncak dari upaya habis-habisan seluruh peradaban 1,5 miliar tahun yang lalu. Kisahmu berakhir di sini. Ah! Saat ia berbicara, kepalanya melayang. Ke Wenzu merasa sangat bingung. Ia sudah menjadi makhluk tak terkalahkan, satu-satunya inkarnasi Pangeran Kegelapan. Siapa yang bisa memenggal leher dan memenggal kepalanya? Ia benar-benar bingung. Apakah itu mimpi, atau mungkin hanya halusinasi, akibat kekuatan Pangeran Kegelapan yang merasukinya? Sebelum Ke Wenzu sempat memahami situasinya, pedang itu kembali berkilat. Cahaya pedang itu begitu familiar baginya, begitu familiar hingga ia bahkan tak ingat di mana ia pernah melihatnya sebelumnya. Lengan kanannya terlepas dari tubuhnya, bersama potongan-potongan daging yang tak terhitung jumlahnya. Jantungnya terekspos, dan kemudian, tertusuk oleh pedang, jantungnya pun meledak. Dalam kesadarannya, rasa sakit yang tak terlukiskan oleh ribuan anak panah atau terpotong-potong oleh ribuan sayatan. Namun, penderitaan ini segera berakhir. Kepalanya terbelah dua oleh pedang. Darah berceceran di mana-mana. Semuanya kabur. Di ujung penglihatannya, samar-samar ia melihat sekilas wajah, wajah yang ia kenal baik, namun tak lagi dapat ia ingat. Wajah seorang pemuda dengan lengan patah. Ia menggenggam sebilah bilah pedang yang telah lama ia asah di Guhuang. Ia berdiri di udara, menatap Yuan Jun, Ning Changjiu, Ye Chan Gong, dan akhirnya, Liu Junzuo, yang berdiri di tepi sungai Luo. Guru, Liu Junzuo tak percaya apa yang dilihatnya. Seorang pemuda dengan lengan patah, tetapi auranya jelas milik Master Pavilion Pedang Ke Wenzu. Ke Wenzu mudah mengulurkan tangannya, terus menyerap kekuatan Pangeran Kegelapan. Ia menatap Liu Junzuo, suaranya tenang namun hikmat. Seorang santo muncul setiap 500 tahun sekali di dunia, dan sekarang, santo itu milikku. Sebelum berusia 16 tahun, Ke Wenzu akan duduk di koridor panjang halaman, dengan pedang di tangan, menyaksikan hujan mengguyur daun pisang, terkadang tenggelam dalam pikiran berhari-hari. Rekan-rekan magangnya akan berlatih pedang di halaman, dan guru mereka akan berpapasan dengan mereka, sesekali mengoreksi otot-otot mereka dan memberi mereka bimbingan. Sang guru tampak seperti seorang guru, langkahnya kecil, namun ia selalu memancarkan aura agung. Ke Wenzu akan diam-diam memperhatikan mereka, tanpa berkata apa-apa. Kebanyakan orang akan melupakan pemuda ini, daun pisang yang basah kuyup di halaman tampak lebih menonjol daripada dirinya. Suara rintik hujan berdesir, dan pilar-pilar berpernis ditutupi jimat kertas. Ketika lonceng perunggu berdentang, para murid perlahan-lahan akan bubar. Mereka akan melewati Ke Wenzu, sesekali meliriknya, tetapi tatapan itu semata-mata karena ketampanannya. Ke Wenzu datang ke aula pedang untuk belajar pedang pada usia 4 tahun. Ia datang membawa pedang pusaka keluarganya, berpola indah, bilahnya setajam salju, dan berkualitas luar biasa. Saat itu, mereka mengira ia adalah pemuda berbakat dari keluarga bangsawan. Namun, 10 tahun berlalu dengan cepat, dan ilmu pedangnya tidak berkembang sama sekali, ia juga tidak pernah memulai jalur kultivasi. Orang yang tidak berguna, tidak mampu mengolah dao, sebagus apapun penampilannya, akan diabaikan di tempat yang penuh dengan kultivator. Jika kau tidak dapat mencapai mistisisme mistik pada usia 16 tahun, aku tidak punya pilihan selain mengirimmu pergi. Sang guru berjalan menghampirinya dan menepuk bahunya. Tetesan air hujan menepuk daun pisang. Ke Wenzu berbalik, dan ia mengangguk dan berkata, baiklah. Petik 2. Pria tua itu menggelengkan kepalanya, seolah-olah menyadari keinginannya untuk menjaga martabat seorang putra bangsawan. Ia menghela napas dan pergi. Ke Wenzu tetap duduk, terlindung oleh dedaunan hijau yang rimbun. Murid-murid yang lewat sesekali mengobrol, mereka tahu latar belakang Ke Wenzu. Ke Wenzu berasal dari keluarga pendekar pedang yang menurun. Keluarga itu pernah terkenal, tetapi beberapa konflik internal telah menghancurkan keluarga itu, dan orang tua Ke Wenzu adalah pihak yang dirugikan dalam konflik-konflik ini. Sebelum ibunya meninggal, ibunya telah memberinya pedang keluarga, berpesan agar ia hidup dengan baik. Ingatan Ke Wenzu tentang masa itu samar-samar, ia hanya ingat pertama kali ibunya menyentuh kepalanya. Ia memiliki tulang belakang yang menonjol, tanda pemberontakan dan dianggap sebagai pertanda buruk. Setelah kematian ibunya, ayahnya berjuang mati-matian untuk menyelamatkannya,
menggunakan segala cara untuk mengeluarkannya dari rumah dan menitipkannya ke sebuah perguruan pedang sederhana di Middle Earth, tempat ia akan dibasmi. Guru ini adalah teman ayahnya di masa lalu, teman yang pernah berbagi kesulitan dengan mereka. Wenzu jarang berbicara setelah itu. Seorang murid yang usil sering menggodanya, bertanya apa yang ia lakukan seharian. Ia akan menjawab bahwa ia sedang berlatih pedang. Berlatih pedang. Murid itu mengejek, berkata, kau lemah dan sakit-sakitan, batuk sepanjang hari. Kenapa kau tidak berlatih pedang? Wenzu tidak menjawab. 2 tahun berlalu dalam sekejap mata. Tahun itu, semua murid menjalani ujian alam. 10 teratas akan dikirim ke sekte yang lebih bergengsi untuk pelatihan lebih lanjut, sementara mereka yang di bawah level tersebut akan dikeluarkan. Semua orang sangat menantikan pelatihan lebih lanjut di sekte yang lebih kuat. Tahun itu, perang suci telah dimulai di jantung Middle Earth. Kelangsungan hidup di dunia yang kacau ini bergantung pada pencapaian alam yang lebih tinggi. Selama ujian alam yang dijalani anak berusia 16 tahun itu, keributan meletus di aula pedang. Sebagian besar murid telah menyelesaikan ujian mereka, dan 10 teratas hampir ditentukan. Ia berdiri bersama beberapa murid dengan peringkat terendah, sementara yang lain di sekitarnya menunggu dengan lesu penghakiman terakhir. Murid yang sering mengejeknya, sayangnya, baru saja berada di peringkat ke-11, selangkah lagi dari impiannya. Kekecewaannya tak terlukiskan. Tepat saat giliran Wenzu untuk mengikuti ujian, keributan tiba-tiba meletus di luar. Dalam benturan pedang dan golok yang tiba-tiba, seorang murid terbaring di genangan darah. Kemudian, segerombolan sosok berpakaian hitam muncul di hadapannya, berpakaian seperti pembunuh. Wenzu langsung menduga mereka akan membunuhnya. Ia tahu keluarganya selalu percaya pada pemberantasan akar masalah, dan kini, seorang paman telah mengkhianati ayahnya, membawa mereka ke tempat ini. Semua orang menatap pembunuh bayaran itu dengan gugup. Sang guru melangkah di depannya, pedang terhunus. Pembunuh bayaran itu, tanpa melirik sedikit pun, hanya menuntut agar Wenzu diserahkan sebagai ganti nyawanya. Saat itu, ia tidak dipanggil seperti itu, ayahnya telah mengubah namanya sebelum mengirimnya pergi. Sang guru bingung, dan semua orang panik. Tepat ketika pembunuh bayaran itu hendak membunuh lagi untuk membuktikan otoritasnya, Wenzu, yang berdiri di panggung pengujian, tiba-tiba meletakkan tangannya di atas prasasti pedang di depannya. Prasasti pedang itu digunakan untuk menguji bakat dan tingkatan. Ketika disentuh, prasasti itu akan menghasilkan respons, bersinar, memanas, atau berdengung, menandakan level kultivator tersebut. Wenzu jelas berdiri di panggung, tetapi semua orang terbiasa mengabaikannya, dan tak seorang pun memperhatikan. Hingga sebuah ledakan keras terdengar. Terlambat, semua orang mendongak dan melihat pemuda berpakaian hitam meletakkan tangannya di atas prasasti pedang. Prasasti itu, yang memancarkan cahaya putih menyilaukan, hancur dan meledak. Pemuda itu menatap mereka dan berkata, aku Wenzu. Pembunuh utama melihat tulang pemberontak di belakang kepala dan langsung bereaksi, menyerbu ke arahnya. Prasasti pedang itu diselimuti cahaya pedang. Daun kamelia dan pisang di halaman semuanya terpotong-potong. Di musim semi, warna merah memudar dan hijau layu. Kemudian, tubuh para pembunuh berjatuhan dari atas dan menghantam tanah. Siapa yang mengkhianati ayahku? Wenzu menatap pembunuh terakhir dan bertanya. Pembunuh itu membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata yang keluar, hanya darah yang terus mengucur. Wenzu menggelengkan kepala dan melemparkannya ke tanah. Semua orang menatapnya dengan ngeri. Sang guru mengawasinya dari jauh, pupil matanya mengecil seolah-olah ia telah melihat iblis. Apakah kau benar-benar putranya? Bagaimana mungkin orang seperti dia melahirkan putra sepertimu? Wenzu membungkuk kepada sang guru dan berkata, maaf telah membuatmu takut, guru. Sang guru butuh waktu lama untuk pulih. Mataku benar-benar kabur, aku meremehkanmu selama bertahun-tahun. Wenzu berkata, ibuku mengatakan sesuatu kepadaku sebelum beliau meninggal. Apa? Tanya sang guru. Ibuku berkata, seorang pria sejati bersembunyi di balik senjata. Wenzu memegang pedang kuno yang dipenuhi energi spiritual dan berkata, lalu beliau menyerahkan pedang itu kepadaku. Ini adalah pelajaran pertama yang diajarkan ibuku kepadaku. Ayahku juga berkata sebelum ia mengirimku pergi, seekor binatang buas di dalam sangkar tidak boleh menunjukkan cakarnya sampai ia dewasa. Ini adalah pelajaran pertama yang diajarkan ayahku kepadaku. Sang guru menatap pedang kuno itu, terdiam lama, dan akhirnya mengangguk. Jadi kau benar-benar menguasai pedang. Kau telah mempelajari kedua pelajaran itu dengan sangat baik. Jika Patua melihatmu seperti ini, kurasa beliau akan senang. Mungkin. Wenzu tampak sedikit linglung saat menatap murid yang terbaring di genangan darah dan membungkuk dalam-dalam. Ia tidak membunuh murid itu, tetapi ia mati karenanya. Murid-murid di belakangnya sangat terkejut. Mereka tak pernah membayangkan bahwa pemuda yang selama ini mereka abaikan ini memiliki bakat dan kemampuan yang begitu dahsyat hingga ia bisa menghancurkan mereka semua.
terutama murid yang sering mengejeknya. Ia membeku, gemetar ketakutan, takut bergerak, takut murid itu akan menyadarinya dan membalas dendam. Namun Kewenzu bahkan tidak meliriknya. Murid itu, setelah sadar kembali, menyadari bahwa orang yang terbaring di genangan darah itu adalah salah satu dari 10 murid teratas, dan ia adalah murid ke-11. Dengan kata lain, namun ia segera menyadari bahwa prestasi Kewenzu kini melampaui semua orang. Bahkan dengan satu orang yang tewas, ia tetaplah murid ke-11. Di depan, sang guru sedang mempersiapkan pelatihannya di masa depan. Ketika kau bergabung dengan sekte yang lebih baik, berlatihlah dengan tekun dan berusahalah untuk membalaskan dendam orang tuamu suatu hari nanti, kata sang guru, sambil menyerahkan sebuah plakat kayu dari menara pedang pembunuh. Aula dan halaman pedang ini semuanya berafiliasi dengan sekte lokal ternama, Menara Pedang Pembunuh, yang didirikan untuk merekrut orang-orang berbakat. Di bawah tatapan mata orang banyak, Kewenzu menolak papan kayu itu. Kultivasi sekte ini terlalu lambat, tidak cocok untukku. Lagi pula, seseorang mungkin akan datang untuk membunuhku nanti, dan aku tidak ingin melibatkan siapapun. Kewenzu mengatakan ini, lalu membuka halaman. Hujan deras turun, dan halaman dipenuhi bau darah. Ke-11 murid tercengang dan terdiam, dan butuh waktu lama bagi mereka untuk menyadari bahwa berkah sebesar itu telah menimpa mereka. Maka, Kewenzu pun berpamitan. Malam sebelum keberangkatannya, gurunya datang ke kamarnya dan menyerahkan beberapa buku panduan pedang rahasia. Ini pemberian ayahmu. Dia bilang akan memberikannya kepadamu setelah kau memasuki alam Suan. Kau mungkin tidak menghargainya sekarang, tapi, bagaimanapun juga, ini milikmu. Sang guru menyerahkan bungkusan itu kepadanya. Kewenzu berkata, terima kasih, guru. Sang guru menatap wajahnya, teringat pada teman lamanya. Ia mendesah dan berkata, ayahmu mempercayakanmu kepadaku, tetapi selama 10 tahun terakhir ini, aku belum bisa mengajarimu apapun. Kewenzu berkata, aku tidak bisa membalas budimu karena telah memberiku tempat peristirahatan yang damai selama lebih dari 10 tahun. Sang guru mengangguk dan mendorong tas berisi buku rahasia itu ke dalam pelukannya. Kemudian, Kewenzu mengerang kesakitan. Ia menundukkan kepala karena terkejut, menatap darah yang mengotori dadanya. Tiba-tiba, ia mengerti, itu kau. Kau mengkhianati ayahku. Sang guru mendesah dan berkata, seandainya aku tidak mengkhianatinya, mereka pasti sudah segera datang. Aku tidak ingin mati. Aku belum bisa mengajarimu apapun selama ini. Inilah pelajaran pertama yang akan kuberikan padamu. Kewenzu mencengkeram pedangnya erat-erat, tetapi rasa sakit yang menusuk itu begitu hebat sehingga ia tak mampu mengerahkan tenaga. Di luar, hujan deras turun, malam yang dipenuhi kilat dan guntur. Pemuda yang baru saja memulai debutnya dengan gemilang, telah bertahun-tahun bersabar, tetapi akhirnya tak mampu menandingi lelaki tua yang licik dan penuh perhitungan itu, dan hampir mati di malam badai ini. Darah membasahi telapak tangan Kewenzu saat ia menyaksikan bilah pedang mengiris kulitnya, menusuk lebih dalam. Jika ujung pedang itu bernyawa, mungkin ia bisa mendengar debaran jantung yang berdetak kencang, pikir Kewenzu setengah hati. Tiba-tiba, ia tersadar dari rasa sakit yang luar biasa dan meraung, bunuh dia. Jangan sembunyi. Kau melihatnya membunuh seseorang, dia takkan membiarkanmu pergi. Jika kau ingin hidup, pikirkan saja untuk membunuh lelaki tua ini. Suara pintu terbuka tiba-tiba terdengar. Guru, yang tak bergeming, menoleh dan mengerang. Petir langsung menerangi ruangan. Dalam cahaya putih, guru samar-samar bisa melihat wajah pucat ketakutan. Ini muridnya, siapa namanya, guru tak dapat mengingatnya sejenak, tetapi ia ingat bahwa ia tampaknya berada di peringkat ke-11 dalam ujian hari ini. Saat itu juga, Kewenzu mencabut pedang yang telah menembus dadanya dan menusukkannya kembali ke tenggorokan gurunya, menjepitnya ke tanah. Tanpa suara, lehernya tergorok. Anggota tubuhnya bergetar hebat, lalu menegang dan menjadi dingin. Kemudian terdengar suara pedang menghantam tanah. Murid yang telah menikam gurunya dari belakang jatuh berlutut, air mata mengalir di wajahnya. Aku datang untuk mencarimu, aku tidak bermaksud membunuh, aku. Ia menatap tangannya yang berlumuran darah, pada gurunya yang telah tiada. Setelah dorongan yang memenuhi pikirannya, muncullah rasa takut yang melonjak dari dalam. Ia datang untuk mencari Kewenzu, dan ia telah ragu untuk waktu yang lama. Ia ingin meminta maaf dan berterima kasih padanya. Ia tidak tahu apakah permintaan maaf dan rasa terima kasihnya itu palsu, tetapi ia merasa harus melakukannya, dan karena itu ia tanpa sengaja menyaksikan percakapan guru murid itu. Ia mencoba pergi diam-diam, tetapi Kewenzu melihatnya dan berteriak padanya. Di tengah ketegangan yang intens, kata-kata Kewenzu memenuhi pikirannya. Ia mempercayai mereka, yakin bahwa gurunya akan membunuhnya nanti, sama seperti yang akan dilakukannya, karena telah menemukan kebenaran. Rasa takut dan dorongan hati mendorongnya, membunuh gurunya dengan satu pukulan. Ia berlutut di tanah, menatap Kewenzu. Setelah jeda yang lama, ia gemetar, apa, sekarang?
Wenzu memegangi dadanya dan berkata, ikutlah denganku. Kau telah menyelamatkan hidupku, dan aku tidak akan membiarkanmu mati. Maka, pada malam badai itu, mereka meninggalkan aula pedang tanpa alasan yang jelas. Ia berasumsi Wenzu akan menemukan tempat terpencil dan membunuhnya juga, dan segera meminta maaf dengan gemetar, aku dulu sering. Jangan bicara, atau kau akan membangunkan siapapun, kata Wenzu. Aku tidak peduli dengan apa yang terjadi di masa lalu. Aku bahkan tidak tahu namamu. Murid itu menjawab, namaku Yun Yi. Yun Yi bukanlah nama yang rumit, tetapi Wenzu tetap lebih suka memanggilnya 11. Ia adalah salah satu dari ke-11 di halaman. Entah kenapa, mereka akhirnya berteman, dan selama setahun berikutnya, mereka menjelajahi Middle Earth. Selama tahun itu, banyak orang ingin membunuh Wenzu. Yang paling sering datang untuk membunuhnya adalah organisasi pembunuh bayaran terkenal, Slaughter King Court. Namun, mereka yang datang untuk membunuhnya akhirnya gagal. Akhirnya, setahun kemudian, seorang pembunuh bayaran terkenal dari Slaughter King Court mengambil alih tugas membunuhnya. Pembunuh bayaran itu membuktikan reputasinya dan akhirnya membawa Wenzu kembali ke King Court untuk bertemu Raja Assassin. Mendengar kabar ini, kepala keluarga sangat gembira. Kepala keluarga itu terbang ke Slaughter King Court semalaman, membawa sejumlah besar uang yang dijanjikan. Kepala keluarga itu bertemu dengan Raja Assassin. Ia menyerahkan setengah dari emas dan perak yang dibawanya dan bertanya, di mana Wenzu? Raja Assassin melepas topinya, memperlihatkan bintik hitam yang mencolok dan memberontak di belakang kepalanya. Paman, lama tak bertemu. Pedangnya menghunus jantung orang yang dicintainya. Yun Yi mendekat, menggeleng pelan, tidak akan ada yang mengganggu kita lagi, kan? Saat itu, pembunuh bayaran ternama yang datang untuk membunuh Wenzu dibunuh oleh Wenzu dan timnya. Kemudian, dengan menyamar sebagai pembunuh bayaran, Yun Yi membawa Wenzu menemui ketua pengadilan pembantaian. Bersama-sama, mereka memenggalnya di istana kerajaan dan menggantikannya. Itu adalah prestasi yang luar biasa, tetapi tidak sulit bagi Wenzu. Dia benar-benar jenius, dan beberapa orang bahkan mengatakan prestasinya di masa depan akan melampaui Qiu Ziguan dan Li He. Yah, aku sudah membunuh terlalu banyak orang tahun ini. Aku lelah. Sudah waktunya mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu, kata Wenzu. Yun Yi mengingat kembali pengalaman indah tahun lalu dan berkata dengan senyum masam, aku tidak pernah menyangka akan berteman denganmu. Wenzu berkata, takdir memang tak terduga, atau begitulah kelihatannya. Ngomong-ngomong, terima kasih. Yun Yi berkata, untuk apa berterima kasih padaku? Wilayahmu jauh melampaui wilayahku. Tahun ini, aku hanya membunuh sebagian kecil dari jumlahmu. Aku khawatir aku tak akan bisa membantumu lagi. Kau tak akan membunuh sampah tak berguna sepertiku untuk membungkamku, kan? Wenzu tersenyum dan berkata, tanpamu, aku tak akan bisa membunuh penguasa istana kerajaan hari itu. Bahkan bantuan sekecil apapun bisa berarti hidup dan mati. Yun Yi bertanya, jadi, apa yang ingin kau lakukan selanjutnya? Wenzu berkata, aku ingin menemukan guru yang benar-benar termasyur. Aku ingin mencapai puncak Dao. Aku ingin menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Yun Yi menatapnya, yakin bahwa suatu hari ia akan mencapainya. Butuh 10 tahun sebelum Wenzu menemukan guru impiannya. Selama 10 tahun itu, mereka terus berkeliling dunia bersama, mengunjungi sekte-sekte abadi, menantang para master, dan berlatih teknik rahasia. Namun, karena bakatnya yang terbatas, Yun Yi, bahkan dengan bantuan Wenzu, hanya mampu mencapai puncak umur panjangnya. 200 tahun masih terlalu singkat. Jika kau melihat pemandangan Dao Agung di masa depan, ingatlah untuk memberitahuku. Inilah yang Yun Yi katakan kepadanya 10 tahun kemudian. Hari itu, sang bijak akhirnya setuju untuk menerimanya sebagai murid. Ia ingin membawa Yun Yi bersamanya, tetapi bakat Yun Yi jauh lebih rendah daripada murid-murid bijak yang berbakat. Menerimanya tidak hanya akan melanggar aturan tetapi juga tidak menguntungkannya sama sekali. Yun Yi bersikap bijaksana dan mengucapkan selamat tinggal. Baiklah, aku akan datang kepadamu setelah aku selesai. Terima kasih untuk semua tahun ini, kata Wenzu dengan serius. Yun Yi tersenyum dan berkata, tanpa siapapun yang membebanimu sekarang, alammu pasti akan meningkat. Jangan katakan itu, kata Wenzu. Seorang murid senior datang memberitahuku bahwa ada teknik misterius yang disebut tubuh luar, yang dapat membuat seseorang hampir 2 kali lebih kuat. Sampai saat itu tiba, kau adalah tubuh luarku. Setelah Wenzu selesai berbicara, ia merasa ada yang tidak beres. Ia adalah sahabatnya, bukan senjatanya. Ia mencoba menjelaskan, tetapi Yun Yi berkata, saya merasa terhormat. Wenzu terdiam. Kedua sahabat karib itu minum sepanjang malam, lalu berpamitan, berjanji untuk bertemu lagi bertahun-tahun kemudian. Wenzu menjadi murid seorang bijak. Itulah tahun-tahun ketika ia paling fokus.
Dulu, ia jarang bertemu saingan, tetapi sekarang ia menyadari bahwa perspektifnya terbatas, hampir semua orang yang ia temui di sini dapat menghancurkannya dengan satu jari. Pada hari pertamanya, ia dan semua murid lainnya diberi satu hal, jangan naik. Ia tidak mengerti artinya, tetapi kenaikan adalah prospek yang begitu jauh, ia tidak menganggapnya serius, dan hanya fokus pada kultivasinya. Ia jarang bertemu seorang bijak. Gurunya adalah Dapeng Bersayap Emas, seorang tokoh terkenal, yang konon merupakan salah satu santo iblis dari ras iblis, yang pernah menelan Buddha dan pedang yang Huang Changyunya merupakan kekuatan penghancur. Kewenzu pernah bertanya, aku punya sifat pemberontak, sebuah pertanda buruk. Mengapa orang bijak menerimaku sebagai muridnya? Dapeng Bersayap Emas menyentuh punggungnya dan bertanya, apakah kau pernah mengkhianati seseorang selama bertahun-tahun ini? Kewenzu menjawab, aku mengkhianati guruku dan keluargaku. Dapeng Bersayap Emas menjawab, itulah pengkhianatan dan dosa. Tanpa pengkhianatan terhadap dosa, bagaimana seseorang bisa mengenal cahaya dan kebaikan? Kewenzu mengangguk, tampak mengerti. Paman Master, ada apa sebenarnya perang di dunia tengah ini, ada apa sebenarnya? Tanya Kewenzu, kau masih muda, wilayah kekuasaanmu masih dangkal. Kau tidak perlu tahu ini, jawab Dapeng Bersayap Emas. Kemudian, wilayah kekuasaannya semakin tinggi, dan ia belajar semakin banyak. Bertahun-tahun kemudian, di bawah bimbingan Dapeng Bersayap Emas, ia menyaksikan pemandangan di Istana Surgawi yang tak akan pernah ia lupakan. Tulang-tulang bertumpuk seperti sawah. Itulah takdir para ascendet. Hari itu, Kewenzu akhirnya menyadari bahwa mereka terperangkap dalam sangkar raksasa, tak mampu lepas. Mereka yang mendambakan kebebasan direnggut dagingnya, tinggal tulang belulang, membusuk secara tragis di alam kebebasan yang melegenda. Inilah takdir para kultivator. Kitalah yang mematahkan takdir, kata Rok Bersayap Emas, berdiri di bawah sinar matahari, sayapnya berkilau keemasan. Kewenzu merenung cukup lama. Rok Bersayap Emas melanjutkan, bakatmu sungguh luar biasa, jauh lebih hebat dari yang kubayangkan. Namun, sepanjang sejarah, banyak jenius sepertimu telah menemui konsekuensi yang mengerikan. Tapi aku yakin kau akan selalu mencapai sesuatu yang luar biasa. Dalam beberapa dekade, aku khawatir aku tak akan bisa mengajarimu apapun. Kewenzu menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin? Aku bahkan tak bisa menangkis tebasan pedang yang Huang Changyu milik pamanku. Lagi pula, aku masih harus banyak belajar. Burung Rok Bersayap Emas bertanya, para bijak memiliki keterampilan unik yang tak terhitung jumlahnya. Ada hukum langit dan bumi, teknik abadi surgawi yang agung, dan transformasi geng surgawi dan setan bumi. Mana yang ingin kau pelajari? Kewenzu menundukkan kepalanya, dan wajah Yun Yi muncul di benaknya. Mereka terus bertemu selama bertahun-tahun, tetapi frekuensi mereka semakin berkurang. Ia secara naluriah berkata, aku ingin mempelajari tubuh luar. Dan kemudian, burung Rok Bersayap Emas memang mengajarinya tubuh luar. Puluhan tahun telah berlalu sejak ia diinisiasi. Pada hari ia menguasai seni melampaui tubuh fisiknya, ia begitu gembira sehingga ia menunggang pedangnya semalaman, berniat untuk menemukan sahabatnya dari bertahun-tahun yang lalu. Ia ingin memberitahunya bahwa mulai sekarang, tubuh aslinya dapat tetap berada di bawah asuhan seorang suci untuk berlatih, sementara tubuh luarnya dapat menemaninya menjelajahi dunia. Yun Yi meninggal pada hari itu. Akar penyakitnya telah ditinggalkan bertahun-tahun yang lalu, dan itu adalah dewa kuno yang gila yang menyakitinya. Jika Kewenzu tidak tiba tepat waktu untuk menyelamatkannya, Yun Yi kemungkinan besar sudah meninggal. Namun, hidup yang telah ia perjuangkan dengan susah payah akhirnya terkikis oleh rasa sakit penyakit. Ketika Kewenzu tiba, Yun Yi sudah berada di ranjang kematiannya. Ia samar-samar mendengar apa yang dikatakan Yun Yi sebelum ia meninggal. Kau bisa menjadi pendekar pedang terhebat di dunia, kan? Ya, kalau begitu kau harus membunuh mereka semua. Kewenzu pernah menggambarkan suasana pengadilan abadi kepadanya. Saat itu, ia tidak tahu keberadaan di atas kerajaan ilahi disebut Pangeran Kegelapan. Mereka hanya tahu ada sesuatu yang berputar-putar di luar, memenjarakan semua roh. Baiklah, Kewenzu setuju. Ia tidak berani bicara terlalu banyak, takut pihak lain tidak akan mendengarnya. Pikiran Yun Yi berkelebat, dan tangannya terlepas. Malam badai tahun itu terasa seperti kemarin, dan dalam sekejap mata, sahabat lama itu telah pergi selamanya. Kewenzu kembali ke bimbingan Sang Santo, mengunci diri di kamarnya, dan berdiam diri selama berhari-hari. Rasanya seperti takdir yang lain. Saat ia meninggalkan ruangan, ia menemukan pemandangan mengerikan lainnya. Ia melihat 4 murid berkumpul di halaman, di bawah rimbunan daun pisang, mendiskusikan sesuatu. Di depan mereka berdiri sebuah prasasti, prasasti surgawi. Apakah kau akan naik? Kewenzu menyadari apa yang terjadi dan segera menuntut. Keempat murid terkejut dengan kemunculannya, tetapi mereka segera menenangkan diri. Baiklah, kami pergi, jawab salah satu dari mereka.
Kenapa? Kewenzu bingung, para Santo telah lama melarang kami naik, jangan naik. Kalian semua telah melihat pemandangan di atas istana abadi. Tapi kita akan kalah. Perang ini mustahil dimenangkan. Daripada menunggu mati di dunia, lebih baik kita terbang ke langit dan melihatnya. Orang lain berkata, mungkin tidak naik itu tipuan. Pupil mata Kewenzu tiba-tiba mengecil, kau tidak percaya pada para Santo. Kakak senior, kami telah membunuh banyak dewa kuno selama bertahun-tahun, kami pasti menang. Kau tidak bisa menang, kau tidak bisa menang. Kau belum mendaki pilar surga yang sebenarnya, dan kau belum melihat betapa mengerikannya barisan depan. Itu musuh yang tak terkalahkan, kata seseorang dengan suara gemetar. Murid terakhir menimpali, aku tidak meragukan Sang Santo, aku tidak meragukan diriku sendiri. Mungkin masih ada cara untuk bertahan hidup setelah naik. Prasasti surgawi ini adalah hasil karya separuh hidupku. Aku telah berkelana ke berbagai penjuru dunia dan memverifikasi keakuratannya. Prasasti ini tidak mungkin salah. Atau lebih tepatnya, aku ingin tahu sebelum aku mati apakah prasasti ini benar-benar salah. Ya, aku juga ingin tahu. Aku sudah muak berjuang. Aku ingin keluar dan melihat. Lihatlah bintang-bintang di luar sana, aku bisa melihatnya, tetapi mengapa aku tidak bisa menyentuhnya? Kewenzu terdiam, tidak yakin bagaimana membujuk mereka. Akhirnya, keempat bersaudara itu naik bersama. Halaman itu kosong. Ia berdiri sendirian, dikelilingi daun pisang hijau zamrud. Setelah beberapa saat, hujan darah turun dari langit. Hujan mengguyur daun pisang. Kewenzu merasakan kesepian dan keputusasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia sangat ingin bertemu Sang Santo, melampiaskan emosinya yang terpendam, memahami kebenaran dunia, dan mengetahui apakah makhluk-makhluk di atas kerajaan ilahi benar-benar tak terkalahkan. Ia ingin menghunus pedang, mendaki gunung, dan gugur dalam pertempuran di Kunlun. Semua pikiran ini berkecamuk dalam benaknya. Matanya merah padam, seperti kerasukan setan, ketika sebuah suara jernih dan halus tiba-tiba terdengar. Jangan lihat, saudara-saudaramu semua sudah mati. Suara itu seorang perempuan. Siapa itu? Kewenzu berbalik. Ia telah mencapai puncak dao kelima, namun ia tidak menyadari ada yang mendekat. Berdiri di kaki tangga halaman adalah seorang perempuan dengan keanggunan dan keluhuran yang tak terlukiskan. Ia mengenakan gaun Phoenix, tangannya terlipat sopan di hadapannya, wajahnya samar-samar. Nama belakangku Zu, katanya. Kau adalah orang pilihan para Santo. Aku akan mengajarkanmu sesuatu. Kau harus mengingatnya dan jangan pernah melupakannya. Di halaman, di bawah daun pisang yang berlumuran darah, perempuan yang mengaku bermarga Zu mengajarinya pelajaran pertama dan terakhir, memasukkan pikirannya ke dalam kotak. Ia mendemonstrasikannya dengan setumpuk kotak kayu. Kotak kayu sederhana, dengan lapisan-lapisan penyembunyiannya, entah bagaimana berhasil menipu indera spiritualnya. Kewenzu merasa agak tak percaya. Hanya itu yang kuajari, kata perempuan bermarga Zu. Kewenzu bertanya, apa gunanya? Perempuan itu menjawab, kau mungkin kalah dalam perang ini, tetapi masih jauh dari selesai. Kau adalah orang pilihan para Santo, jadi kau harus bertahan hidup. Hiduplah hingga 500 tahun berlalu, hingga api harapan berkobar kembali. Selama 500 tahun ini, kau harus menyembunyikan dirimu. Menyembunyikan dirimu. Kewenzu tak kuasa menahan diri untuk mengingat pengalamannya dari usia 4 hingga 16 tahun. Ia bertanya, menyembunyikan dirimu di dalam kotak. Ya, jawab perempuan itu, menyembunyikan kesetiaanmu kepada Santo, tugasmu kepada kemanusiaan, dan tekadmu yang teguh. Apa yang terjadi setelah itu? Kewenzu bertanya, lalu aku akan menjadi apa? Wanita itu menjawab, iblis yang tak berperasaan dan tak berperasaan, mengabdikan diri untuk mengejar kebenaran. Wajah Kewenzu berseri-seri ketakutan. Kalau begitu aku akan membunuh banyak orang, kan? Banyak orang baik. Wanita itu berkata, iya. Kewenzu segera menggelengkan kepalanya. Kalau begitu aku lebih baik mati di Kunlun. Wanita itu menatapnya untuk terakhir kalinya dan berkata, di dunia ini, banyak orang telah mati, banyak yang sedang sekarat, dan tak terhitung lagi yang akan mati. Kau juga akan mati, tetapi mati sekarang tidak berarti apa-apa dalam perang yang ditakdirkan ini. Mengapa ditakdirkan? Karena kita salah perhitungan. Musuh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Alasannya sangat sederhana, namun sangat membebani pikiran Kewenzu. Lebih kuat dari Sang Santo. Lebih kuat dari gabungan mereka semua. Jadi, bahkan jika dia tidak mati sekarang, apa yang bisa dia lakukan? Wanita itu berjalan ke dalam bayangan halaman, sosoknya semakin meredup. Dia berkata, ada pepatah di grup opera, Seng, dan, Jing, Mo, Chou, Dewa, Harimau, Anjing. Panggungnya masih di Kunlun. Sebelum kematian, semua manusia dan iblis adalah dewa dan harimau. Setelah pertunjukan selesai, panggung akan runtuh. Aku mengerti. Kewenzu mengangkat kepalanya, matanya merah, dan menyela, aku akan berperan sebagai anjing.
Sebelum wanita bergaun Phoenix itu akhirnya menghilang, ia memberitahunya bahwa waktu hampir habis. Ia harus menyelesaikan semua persiapan sebelum perang usai. Jika tidak, makhluk-makhluk di atas kerajaan ilahi akan memiliki waktu luang untuk mencari di tempat lain, dan semua yang telah ia lakukan akan sia-sia. Sejak hari itu, ia mulai mencari kotak itu. Ia memiliki kemampuan untuk memutuskan emosi dan sebagian pikirannya, tetapi ia tak pernah bisa menemukan kotak yang tepat. Suatu hari, ia keluar dari kamarnya dan menatap daratan dari sebuah gedung tinggi. Tiba-tiba ia tersadar, bukankah Middle Earth kotak terbesar dari semuanya? Ia bisa mengubur kesadarannya di dalam tanah, meninggalkan petunjuk bagi dirinya di masa depan untuk ditemukan secara tak sengaja. Tetapi jika hanya itu yang ia lakukan, siapapun yang menemukannya pasti akan menimbulkan kecurigaan. Ia membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar kotak untuk menyembunyikannya. Ia kembali ke kamarnya dan dengan santai membuka sebuah buku kuno, hanya untuk menemukan sebaris teks. Zulong meninggal setelah bertabrakan dengan langit. Api Yin padam dan jatuh menjadi debu. Jenazahnya terkubur di dalam tanah, keberadaannya tidak diketahui. Ada yang mengatakan mereka tersembunyi di perairan Laut Utara dan Selatan, sementara yang lain mengatakan mereka tersembunyi di reruntuhan pagoda kerangka. Yang lain mengatakan bahwa setelah kematian, seekor naga harus kembali ke kampung halamannya, dan karena itu harus berada di kerajaan Yun atau Gu Huang. Pupil mata Wenzu memanas saat ia membaca kata-kata itu. Zulong. Lalu ia akan menggunakan mitos Zulong sebagai kedok. Bahkan jika ditemukan, mereka hanya akan berpikir itu adalah kesadaran Dewa Zulong sebelum kematiannya, yang merindukan seseorang untuk menghidupkan kembali makhluk agung ini. Namun, seolah-olah seseorang membantunya. Di bawah Gu Huang, ia benar-benar menemukan jenazah Zulong. Ia benar-benar mati, hanya mayat. Di sini, ia menebas pikiran-pikiran terakhirnya, kerinduan akan teman-teman lamanya dan sengatan pemberontakan di benaknya, mengubur semuanya di kedalaman terdalam Huang kuno. Saat itu, ia telah menemukan cadangan energi spiritual yang sangat besar di bawah kerak bumi, tetapi ia kehilangan waktu untuk menyelidikinya. Memutus sengatan pemberontakan itu sia-sia, tetapi itu adalah bagian dari dirinya, dan ia berharap itu akan membimbingnya. 500 tahun yang lalu, di bawah tanah Huang kuno yang tenang, seorang pemuda, kepalanya berlumuran darah, mengubur sisa-sisa pikirannya jauh di dalam tanah. Ia telah mengurung pikirannya dalam sebuah kotak. Akhirnya, ia berusaha untuk bertemu dengan sang bijak sekali lagi, tetapi sang bijak tetap berada di surga, di luar jangkauannya. Saat ia meninggalkan Huang kuno, kesadarannya sudah kabur. Ia merangkak keluar, seperti seekor anjing, hanya mengingat bahwa ia ditakdirkan menjadi seekor anjing. Di tahun yang sama, perang suci yang dahsyat itu berakhir. Setelah masa kebingungan menyusul memudarnya kesadaran, ia membelot dari gerbang sang bijak yang layu. Wenzu, tahukah kau apa yang kau lakukan? Suaranya seperti suara burung rok bersayap emas. Aku tidak bisa membunuhmu hari ini, tapi suatu hari nanti, aku sendiri yang akan mematahkan pedang dan kepalamu. Ia meraung seperti singa. Orang suci itu benar-benar salah menilaimu. Dasar makhluk pemberontak. Apa kau melakukan ini pada Yun Yi? Bukankah kau bilang ingin menjadi pendekar pedang terhebat di dunia? Petik 2. Petik 2. Yun Yi. Wenzu menggelengkan kepalanya pelan, bergumam pada dirinya sendiri, siapa dia? Pendekar pedang terhebat di dunia, akankah aku menjadi pendekar pedang terhebat di dunia? Ia memanggul pedangnya dan pergi, tanpa menoleh ke belakang. Semua ini, ingatan utuh ini, diperolehnya saat masih muda di dasar Gu Huang. Saat itu, ia hampir sepenuhnya dikuasai oleh Pangeran Kegelapan. Serangan pedang mematikan gabungan Ning Changjiu dan Liu Xiwan membebaskannya dari kendali Pangeran Kegelapan. Kemudian, sebuah anak panah melesat ke dasar mayat Zulong. Semua ini seakan mengikuti takdir, sebuah kebetulan yang aneh. Inilah tubuh aslinya, tubuh luarnya masih di luar, menunggu kesempatan untuk menyerang. Ia ingat, memasukkan pikirannya ke dalam sebuah kotak. Tubuh luarnya adalah lapisan terakhir kotak itu. Pikiran mereka terputus. Wenzu, tubuh alternatif, akhirnya mendapatkan pengakuan Pangeran Kegelapan melalui pertempuran berulang kali, dan kekuatan Pangeran Kegelapan mengalir deras padanya. Namun, tubuh alternatif itu tidak berdiri sendiri, ia harus berbagi kekuatan dengan tubuh aslinya. Sebelum kematiannya, tubuh alternatif itu tidak merasakan niat membunuh dari belakang. Seseorang bisa melindungi diri dari pisau dari belakang, tetapi tidak dari dirinya sendiri. Dan, orang yang membunuhnya adalah dirinya sendiri. Berdiri di kehampaan di atas Gu Huang, Wenzu muda merenungkan tahun-tahun gemilang, yang diterpa angin dan hujan. Pangeran Kegelapan di kerajaan Tuhan tampaknya belum bereaksi, masih mengalirkan aliran kekuatan yang stabil. Apakah aku, pendekar pedang terhebat di dunia? Tanya Wenzu muda, menatap pemuda berbaju putih itu. Ya, kata Ning Changjiu tegas. Bagus.
Wenzu tersenyum lega. Ia tahu bahwa setelah menyelesaikan tugas terakhirnya hari itu, ia juga akan mati. Dengan sebuah pikiran, token pedang yang ia bawa di punggungnya tiba-tiba terlempar keluar. Aku serahkan ini padamu. Wenzu menatap Ning Changjiu dan berkata dengan serius, mulai sekarang, kau akan menjadi penguasa paviliun Jian berikutnya. Jagalah mereka untukku. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.